Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang analisis penyelesaian permasalahan bottleneck pada proses produksi handal di PT Muda Kurnia dengan software simulasi fleksib. Pada abstrak yaitu PT Muda Kurnia merupakan perusahaan dengan kegiatan utama memproduksi sandal. Pada proses pembuatan sandal ini proses produksi dilakukan oleh mesin namun produksi belum berjalan dengan baik seperti produktivitas yang belum optimal. Untuk menyelesaikannya, perusahaan tersebut dirancang menggunakan metode simulasi. Untuk mencapai tujuan yang akurat, hasil dari penelitian ini adalah diketahui untuk adanya kemacetan atau bottleneck yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Oke, pada pendahuluan, itu tuntutan peningkatan efisiensi dari proses produksi dan penggunaan sumber daya yang dimiliki menjadi salah satu fokus utama perusahaan agar dapat bertahan dalam persaingan global. Mendeteksi dan menganalisis kemacetan aliran produksi merupakan kendala besar bagi perusahaan kontemporer. Perusahaan tidak boleh mengabaikan masalah yang secara signifikan mempengaruhi efisiensi proses. Kemacetan produksi menyebabkan berbagai konsekuensi. Yang pertama, jika kapasitas jalur perakitan tidak mencakupi untuk memenuhi permintaan, perusahaan akan kehilangan pelanggannya. Kedua, jika kelebihan stok diakumulasikan sebagai workstation mengalami kemacetan, hal ini akan menimbulkan biaya tambahan terkait dengan penyimpanan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem produksi dengan efisiensi tinggi dapat memfasilitasi kelancaran aliran proses pada setiap lini produksi dan memaksimalkan manfaat ruang dan waktu perusahaan. Proses produksi dalam dunia industri memegang peranan yang sangat penting demi berlangsungnya suatu industri. Proses adalah kegiatan yang menciptakan suatu penambahan kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Perencanaan proses produksi sangat diutamakan dan dalam suatu industri agar dapat diperoleh hasil yang maksimal sehingga tidak menimbulkan kerugian. Eh, Banyak faktor yang sangat berperan dalam memperoleh kualitas dan kuantitas produk yang sangat baik, di mana menjadi faktor utama adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya keuangan yang baik. PT Muda Kurnia merupakan perusahaan dengan kegiatan utama produksi sandal yang awalnya tujuan untuk memenuhi kebutuhan di Pulau Jawa hingga Pulau Bali. Pada proses pembuatan sandal ini rata-rata proses produksi dilakukan oleh mesin. Meskipun telah menggunakan mesin juga tak luput dari permasalahan seperti produktivitas yang belum optimal, sehingga banyak order yang terkadang tidak dapat ditangani semua. Dan membuat perusahaan ini kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka akan dirancang oleh menggunakan metode simulasi. Hal ini dilakukan karena metode simulasi mampu untuk mengevaluasi, menganalisis, dan melakukan peningkatan kerja sistem untuk mengoptimalisasi sumber daya produksi yang dimiliki serta memaksimalkan produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kinerja dari setiap tahapan proses pada sistem produksi yang dilakukan oleh PT Muda Kurnia. Masalah yang terjadi pada aliran proses yang kurang efisien sehingga seringkali menyebabkan ketidakseimbangan antara bahan baku yang masuk dengan produk jadi yang dihasilkan. Hal ini akan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dari permintaan konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini menggunakan bantuan software Flexim untuk memberikan hasil simulasi sistem yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada studi kasus ini, pada PT menggunakan software Flexim. Flexim atau software suatu perangkat visual yang dapat membantu menentukan kapasitas pabrik, menimbangkan manufacturing line, dan simulasi kesehatan. Setiap model Flexim dapat digambarkan dalam animasi realitas virtual 3D. Data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan software Flexim dan output yang dihasilkan digunakan untuk mendapatkan pengoptimalan kerja
pada sistem produksi di PT Muda Kurnia, sehingga hasil dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam memenuhi permintaan para konsumen. Yang pertama yaitu untuk metode pengumpulan data. Metode pengumpulan dapat dilakukan penelitian ini adalah melakukan pengambilan data dari PT Muda Kurnia sehingga dapatkan data sekunder. Data yang itu meliputi A, data sistem kerja, B, data waktu pengamatan, C, waktu proses produksi, D, layout lantai kerja, E, data material handling, F, data kegiatan pada satuan kerja. Baik, seperti ini untuk data pengamatannya. Selama proses inspeksi akan diarahkan ke mesin kombiner dengan bantuan konveyor yang mengirim produk mesin berbeda dengan jenis pengerjaannya. Mesin kombiner berfungsi untuk menggabungkan produk yang lolos inspeksi dengan sumber kardus sebagai media pengepakan. Proses ini memiliki waktu selama 60 detik. Tahapan pengolahan data. Data dikumpulkan kemudian akan diolah untuk menggunakan model simulasi dengan software Flexim sebagai berikut. Ini adalah flowchartnya. Itu mulai sudah diatur di lapangan, menuju ke perumusan masalah, menuju ke penetapan batasan-batasan tujuan penelitian dan manfaat penelitian, lalu pengumpulan data, lalu ke pengolahan data software Flexim, lalu ke verifikasi, lalu validasi, hasil dan pembahasan kesimpulan dan saran lalu selesai. Oke, berikut ini adalah penjelasan flowchart. Mulai tahap paling awal melakukan praktikum. Kedua, studi literatur dari teknik pengumpulan data melalui buku, literatur, catatan, serta berbagai lapangan maupun jurnal. Studi lapangan pada suatu lapangan dilakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Sampai ada perumusan masalah. Perumusan masalah adalah mengidentifikasi, memilih, merumuskan masalah sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan, yaitu mengoptimalkan aliran proses produksi produk sandal di PT Muda Kurnia. Penentuan batasan masalah, tujuan pelatihan dan manfaat penelitian yaitu hanya sebatas model simulasi untuk mengoptimalkan aliran proses produksi sandal pada mutu kurnia. Supaya tidak terjadi pada kemacetan produksi setelah batasan masalah dilanjutkan dengan perumusan tujuan penelitian agar tujuan yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan yaitu pengoptimalan aliran proses produksi sandal serta menentukan keseimbangan antara bahan baku dengan produk yang dihasilkan. Manfaat penelitian adalah kegunaan untuk hasil penelitian nanti baik kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan bisa untuk manfaat bagi penelitian bagi perancangan produksi sendal di PT Muda Kurnia. Pengumpulan data itu sama seperti tadi untuk pengumpulan data untuk memecahkan suatu penelitian pada penelitian ini diolah menggunakan software Flexim. Verifikasi adalah penyusunan laporan penelitian yang dipergunakan dalam menilai kebenaran landasan teori dengan fakta di lapangan. Validasi itu agar membuktikan tentang kebenaran data yang diteliti. Hasil pembahasan tetap dapat dilakukan mengenai pengolahan data software Flexim. Tentunya dilakukan pembahasan yang untuk memperjelas data yang ada dan untuk membahas penyelesaian permasalahannya. Kesimpulan dan saran bagian menyimpulkan secara singkat dari analisa yang telah dilakukan lalu selesai. Baik, untuk program akan ditunjukkan oleh partner saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mensimulasikan tentang hasil dari simulasi untuk produksi pembuatan upper dan sol sandal. Yang pertama, kita harus menentukan layout dari perusahaan atau dari bidang kerja yang akan kita simulasikan. Untuk saat ini kita akan ke proses pembuatan layoutnya. Yang pertama adalah source. Untuk penempatannya bebas ya, yang penting rapi dan sesuai dengan layout yang kalian tentukan. Dan yang selanjutnya itu kita pakai GUI, lalu kita pakai prosesor. Setelah prosesor, kita akan buat conveyor. Jadi nanti ini conveyor lurusnya. Untuk pengaturannya, saya akan rapikan setelah melakukan
pemilihan item yang akan digunakan. Lalu di bagian ini compare-nya biar nggak terlalu lengkung, jadi nanti bisa disesuaikan dengan keinginan. Setelah mesin conveyor ini, kita akan masuk ke fixed result combiner. Nah, di bagian ini, nanti di sini ada source lagi. Lalu ada P lagi. Dan rak. Selain ada rak, di sini juga kita akan menggunakan ASR untuk pengangkutannya. Jadi kita akan sesuaikan supaya bisa terlihat semuanya. Ini seperti ini untuk layoutnya. Nah, lalu di bagian sini akan kita taruh dispatcher, operator, text executor, dan transport. Baik, nah setelah sudah, kita akan memberikan nama-nama dari bagan atau dari layout yang kita buat. Ini kita rapikan sambil kita buat namanya, kita double klik. Nah, di sini kita kasih nama kedatangan bahan baku. Oh, maaf, maaf. Jadi setelah ditulis kayak gini, itu baru kita apply, lalu kita oke. Setelah itu untuk yang ini itu adalah kita kasih nama bahan upper. Kita play, kita oke. Lalu yang ini dikasih nama bahan sol. Kita apply, kita oke. Nah, setelah masuk ke kedatangan bahan baku, lalu ada pemilahan dari bahan baku ke bahan upper dan bahan sol, kita akan melakukan proses inspeksi. Di mana proses inspeksi ini merupakan proses pengecekan bahan baku yang telah masuk ke perusahaan atau ke proses produksi. Jadi di sini nanti kita akan menggantikan dengan inspeksi. Kita play lagi, kita oke. Nah, untuk yang kedua, itu kita akan melakukan pemrosesan bahan baku. Kita play, kita oke. Nah, setelah sudah, kita taruh nih mesin compare-nya. Kalau emang misalnya kayak kurang jelas, baru kita zoom, kita panjangin sesuai dari
kalian aja ya, ini kayak misalnya buat menentukan panjang atau enggaknya, terus dari kayak tempat-tempatnya itu bebas. Ini ntar disambungin, kok ini nggak nyambung ya? Bentar. Nah, masukkan ke proof conveyor lagi. Nah, oke. Bukan salah salah. Nah, ini kayaknya lurus. Jadi kayak biar pas gitu, biar rapi. Oke, kita mungkin taruh di sini. Lalu ini untuk dilebarkan menuju ke combiner yang ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini yang source yang kedua itu kita akan kasih sumber kardus. Karena kenapa kok sumber kardus? Karena nanti akan ada kardus-kardus yang akan disuplaikan ke mesin combiner ini, yaitu mesin combiner ini adalah mesin packing yang di sini untuk mesin packing sole. Ini untuk upper, ini untuk mesin packing upper. Kita apply, kita open. Pokoknya setiap kita melakukan sebuah perubahan, kita akan melakukan play dan view. Nah, yang selanjutnya ini kita asumsikan sebagai gudang sementara. Jadi kayak sebelum dilakukan penyimpanan, maka kita harus melakukan proses menunggu untuk dibawa ke penyimpanan. Jadi ini ditulisi gudang sementara 1. Kita play, kita oke. Ini adalah gudang sementara. Kita play, kita oke. Nah, untuk rak ini bebas ya mau diganti atau enggak. Kalau dari saya sendiri cukup rak 1 dan rak 2 atau bisa nanti diganti dengan penyimpanan 1 atau penyimpanan 2 seperti itu. Nah, setelah sudah, ini karena terlalu dekat, mungkin seperti ini, kita akan menyambungkan dari proses awal ke proses yang lain. Jadi, yang sebelumnya kita akan menyambungkan untuk sumber kardus ini ke mesin packing dan sumber kardus ke ini. Oh, bentar-bentar. Ini kok ada 2. Oke, gini. Lalu kita akan sambungkan dengan rantai A dari kedatangan bahan baku ke bahan baku upper. Nah, supaya kita nggak ngeklik di atas lagi, maka kita akan tekan kontrol, lalu kita kedatangan bahan baku ke bahan sol. Kita kontrol lagi, lalu bahan upper ke inspeksi, lalu bahan sol ke inspeksi, lalu inspeksi ke pemrosesan bahan baku, pemrosesan bahan baku ke conveyor, lalu conveyor ke mesin packing upper, untuk mesin packing upper ke gudang sementara 1. Nah, selanjutnya yaitu conveyor yang ini ke mesin packing sol, dan yang ini mesin packing sol ke gudang sementara 2. Dan yang selanjutnya kita akan
ke gudang sementara 1 ke rak 1, ke gudang sementara 2 ke rak 2. Nah, setelah ini kita akan menghubungkan koneksi counternya ke gudang sementara 1 ke sini, gudang gudang sementara 2 juga ke ini. Kenapa begitu? Karena kita akan menggunakan ASRS ini untuk mengangkut barang yang sudah jadi atau yang sudah dikemas dari gudang sementara 1 ke proses penyimpanan akhir, yaitu di rak 1 dan di rak 2. Yang selanjutnya yaitu kita akan menghubungkan dari dispatcher 1 ke operator ini dengan rantai A lagi. Jadi dispatcher ke operator, dari dispatcher ke operator, dispatcher ke transport, dispatcher ke text executor. Setelah sudah, kita akan menghubungkan lagi text executor ini ke kita akan menghubungkan dispatcher ini ke bahan upper. Lalu ini ke bahan sol. Dan yang terakhir, kita akan menghubungkan ke dispatcher ke mesin packing 1 dan dispatcher ke mesin packing sol. Nah, setelah itu di sini kita akan memberikan kedatangan bahan baku. Nah, karena di sini kan ada 2 macam. Jadinya nanti kita akan double klik lagi ke kayak tadi, lalu kita klik source. Di sini ada internal, arrival time, dan flow time class-nya itu kita pilih box karena di sini saya packingnya itu pakai kardus. Lalu ke trigger, lalu kita klik ini, lalu pilih ke on grid, lalu ke data. Datanya pakai data item, type, and color. Lalu karena ada 2, jadinya kita akan klik visual, set object color, lalu yang selanjutnya yaitu kita akan ke trigger, lalu on grid, lalu data, set item by percentage. Karena kita kan tadi udah tahu untuk presentasi dari studi kasus yang pertama, itu kita pilih 60. Dan yang untuk presentasi kedua yaitu kita klik 40. Lalu di sini nanti kita akan buat ke kedatangan bahan baku, lalu trigger, on create, data, set item by percentage, ini itu 60 dan yang ini 40. Yang selanjutnya yaitu data, ke visual, set color by case, lalu kita akan tambah untuk color yang pertama itu kita cari di sini untuk uppernya itu kita pakai brown dan yang untuk sole-nya kita pakai black. Dan yang selanjutnya kita apply, lalu kita klik flow. Untuk switch labelnya kita pakai port by case. Untuk kita kan ada pertama dan kedua, jadinya untuk case kedua menuju ke 2, lalu kita klik apply,
Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita akan ke bahan upper. Di sini kita akan mengganti menjadi cuma 600. Terus jangan lupa pakai use transport, apply, OK. Lalu untuk bahan upper kita kasih 400 dengan persentase 40%. Lalu kita apply, lalu kita flow, kita pakai use transport, kita apply, kita OK. Yang selanjutnya itu pada proses inspeksi. Pada proses inspeksi ini kita sudah disediakan data yang digunakan untuk proses inspeksi ini. Jadi nanti datanya ini kita akan copy. Untuk datanya ini sudah disediakan. Dan ini kita akan copy. Lalu kita klik di bagian statistik. Lalu kita klik expert fit. Lalu kita klik new. Di sini kita kasih nama inspeksi. Lalu kita OK. Nah, lalu kita klik data, kita enter data, enter atau edit data dan data value, lalu kita apply. Dan ini adalah paste, langsung di paste, lalu OK, lalu yes. Sini akan muncul, tapi ini kita abaikan saja. Lalu kita ke model, lalu ke automatic fitting. Di sini tertera data terbaik adalah data beta dengan relatif skornya 90,32. Dan ini nanti akan dimasukkan ke hasil dari laporannya. Kita pilih aplikasi, lalu simulasi repetisi untuk software FlexSim, lalu kita apply. Nah, di sini kita akan copy bagian ini untuk kita masukkan ke FlexSim-nya tadi. Kita kembali ke FlexSim. Lalu kita double klik inspeksinya. Nah, untuk proses time-nya, kita copy dengan itu tadi. Untuk bagian stream, kita ganti dengan get stream, lalu kita kasih current, lalu kita tutup kurung, lalu kita apply, kita OK. Dan yang selanjutnya, gitu pun dengan pemrosesan bahan baku. Untuk pemrosesan bahan baku juga sama, akan kita lakukan expert fit atau perhitungan. Jadi kita masuk ke yang tadi lagi, lalu kita klik new. Ini untuk proses bahan baku. Enter data, enter atau edit data, lalu paste, lalu OK, yes, done. Lakukan sama seperti tadi. Dan ini diperoleh data yang paling bagus yaitu relate dengan relatif skornya 92,74. Lalu kita klik aplikasi, lalu simulasi repetisi, dan FlexSim. Lalu kita klik apply, dan ini kita akan kopikan ke bagian FlexSim-nya. Kita ganti juga yang GetStream. Lalu kita apply, kita OK. Yang selanjutnya untuk mesin conveyor ini kita akan mau mencari bantuan ke decision point. Jadi kita akan memberikan poin di sini. Lalu kita akan memberikan poin di sini. Dan kita akan memberikan poin di
sini. Dan selanjutnya kita akan mengklik. Bentar, ini kok kurang turun. Nah, kita akan mengklik ini, decision point. Lalu kita pilih ke bagian, lalu kita ke trigger, lalu ke on continue, lalu ke plus, lalu kita set item by case, lalu kita tambahkan untuk yang bagian yang pertama ini. Bentar, ini ada yang error, kita cancel dulu. Jadi kita pertama kita kecilin ini dulu supaya kita gampang buat cari decision point-nya. Lalu ke on trigger, lalu ke on continue, udah benar tadi. Lalu set item by case, terus ini ditambah. Jadi untuk yang default-nya kita kasih ke DP2, terus ini juga kita pindahkan ke DP2 juga, dan yang ini kita masuk ke DP3. Nah, yang selanjutnya yaitu kita klik apply, lalu kita klik OK. Yang selanjutnya yaitu ke mesin packing upper. Di sini kan tadi udah diketahui buat yang ini 60, lalu kita klik apply, lalu OK. Lalu ke mesin packing, ini kan juga tadi udah diketahui proses time-nya 40, lalu ke apply, lalu ke OK. Karena ini pakai use operator, maka kita klik apply lagi ke OK. Lalu ini juga kita klik apply, lalu ke OK. Untuk mesin packing 2-nya akan kita samakan menjadi 60 saja. Untuk gudang sementara 1, di sini kita akan tadi ada 600, lalu kita klik apply, lalu kita flow, kita pakai use transport, apply lagi, kita klik OK, lalu ke gudang sementara 2 juga itu, dan di sini adalah 400, lalu kita apply, lalu untuk flow-nya kita pakai use transport, lalu kita apply, kita OK. Untuk rak di sini kita akan pilih random by-nya, kita kasih ke first available by, dan maksimumnya 1, dan ini juga random levelnya kita ganti ke ini, dan yang maksimum kontennya kita ganti ke 600, lalu kita klik apply, lalu kita pilih size table. Nah, karena kita banyak maka kita akan buat 50. Jadi ini diklik sampai benar-benar 50 kali. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, baru kita klik apply, lalu kita OK. Untuk yang rak kedua juga sama, ini randomnya kita ganti ke first, lalu untuk randomnya juga kita ganti ke first, lalu yang ini itu 400. Lalu kita apply, lalu untuk size table-nya sama 50,
Jadi nanti kita akan klik sebanyak 50 kali. Lalu kita klik apply, lalu klik OK. Setelah semua sudah, kita beralih ke dispatcher. Untuk dispatcher kita klik 2 kali. Untuk yang ini kita pilih ke sort distance. Untuk yang ini by priority, lalu kita apply, lalu klik OK. Nah, karena di sini ada istirahat, kita akan klik untuk inspeksi ini, lalu kita ke breakdown, dan ini kita pilih new untuk yang ini inspeksi. Di sini kita akan klik fix result yang kita gunakan, yaitu source, twin, processor, terus habis itu combiner, Pak, terus kita cari lagi source, twin, processor, combiner, lalu Pak. Sudah. Jadi kita select, lalu kita ke apply. Untuk tim tabelnya sudah benar, lalu kita klik OK. Nah, lalu kita klik ke tabelnya, lalu yang di sini kita ganti ke daily repeat. Kita akan berhenti pada pukul 12. Kita tarik sampai akan muncul merah-merah. Kayak tadi, tapi di bagian ini. Jadi ini disesuaikan jam jam 1 00. Durasinya kita ganti 1 jam. Nah, kita sesuaikan ya. Nah, sudah, lalu kita klik apply, lalu klik OK. Lalu kita klik apply lagi, lalu kita klik OK. Lalu kita ke pengaturan stop time, kita ganti di sini dengan 288.800. Jadi nanti kita akan melakukan proses produksi itu dari jam 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Nah, setelah itu kita akan melakukan run untuk melihat apakah di sini udah benar. Untuk speednya
kita cepetin. Nah, di sini kan untuk bahan baku coklat ke coklat, untuk yang eh, bahan baku solnya hitam ke ya, ini. Jadi kita cek. Lalu kita ke dead stop. Jadi kita pilih ke ini, lalu kita research. Nah, di sini kita run ulang. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses dashboard. Yang selanjutnya yaitu kita akan pilih ke average. Kita cari di sini average stage bar. Nah, kita taruh di sini. Kita ini, lalu kita cari state bar. Hmm, Untuk mengetahui prosesnya, di sini kita akan melakukan research lagi, lalu kita akan run. Kita research, lalu kita run. Sini nanti kita akan melakukan proses select object, yaitu sama kayak tadi yang di ini, lalu ke mesin combiner, lalu rak, lalu select, lalu ke apply, lalu ke OK. Maaf teman-teman, tadi itu ada yang apa namanya salah. Jadi ke mesin packing itu kita harus mengubah combinernya menjadi 4. Lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Begitupun juga dengan mesin packing so. Jadi kita harus ke combiner dengan target kuantitinya juga sama-sama 4. Kita klik apply, lalu kita klik OK. Lalu kita ke dashboard lagi kayak yang tadi. Begitupun nanti di state bar, di objek, kita select objek, source, queen, proses, combiner, sama rak. Lalu kita select. Nah, yang digunakan itu cuma delay, processing, sama block. Buat yang lain bisa langsung di silang aja. Buat ini langsung kita apply, lalu klik OK. Nah, di sini kita akan melakukan reset ulang. Jadi nanti kita akan melakukan run. Di sini akan muncul jadi begini. Ini namanya. Sini nanti akan muncul kegiatan-kegiatannya. Jadi nanti ini dirapihin dulu.
terus build state bar-nya. Nah, ini kayak gini. Tuh, kok ya cirinya nanti kita akan tahu di sini proses-proses yang paling cepat itu yang mana. Dari rata-rata ini bisa dilihat ya, untuk bahan upper itu lebih kecil daripada bahan sol, yaitu 156, sedangkan untuk bahan solnya adalah 331. Jadi untuk melakukan pengoptimalan, kita harus menambah tenaga kerja dari bahan upper. Maksudnya yaitu kita akan melakukan penambahan tenaga kerja untuk pemrosesan eh, bahan upper itu. Mungkin itu yang bisa saya simulasikan untuk modul ini. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.